hari ini ketika kita bisa bersama lagi dalam ibadah minggu. Tuhan berkati kita semua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
Data Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 4 Februari 2024. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Pertama, kami melanjutkan pemberitahuan dari Sanggar Tonusa Amalatu Negeri Paperu bahwa untuk mengembangkan potensi minat bakat anak melalui tarian budaya, maka Sanggar Tonusa Amalatu Negeri Paperu, Kecamatan Saparua akan melakukan pegelaran seni yang dilaksanakan pada hari Senin 5 Februari 2024 pukul 17.00 bertempat di Gedung Baileu Ekumene Ambon. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak negeri Tonusa Amalatu Paperu dalam pegelaran dimaksud. 2. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Minggu 11 Februari 2024 pukul 18.00. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. 3. Penerimaan kolekta Minggu 28 Januari 2024 pukul 9.00 sebesar Rp15.347.000. Syukur sebesar Rp3.900.000. Persepuluhan sebesar Rp2.697.000. Dana sarana fisik sebesar Rp758.000. Penerimaan kolekta Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.00 sebesar Rp8.765.000. Syukur sebesar Rp1.703.000. Persepuluhan sebesar Rp1.448.000 dan sarana fisik sebesar Rp520.000. Kebaktian Minggu 4 Februari 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta I.H. Hetari. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat kategori Polri Sinar Kasih dan Majelis Jemaat GPM Ora et Labora. Pembacaan Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 96 ayat pertama sampai 13. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Stella Kayak. Lagu Profesi Masuk Para Pelayan, Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan Kidung Jemaat 346. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 4 Februari 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua. Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanmu. Dia bawa
Saudara jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari dengan penuh sukacita kita berbakti kepada Tuhan dan kita tabiskan kebaktian ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dengarlah nats pembimbing kita dalam kebaktian pagi ini dari 1 Samuel pasal 15, pasal 16 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan,
penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Salib Yesus di Kalvari, kusrahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Ini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh selamatku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Untuk menerima petunjuk hidup baru jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat kekasih Kristus, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini,
dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi ini kita akan membaca dan mendengar bersama kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 96 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan di saat ini. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Amin. Mazmur 96 ayat yang pertama hingga berakhir dengan ayatnya yang ke-13. Di bawah judul Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum pemberitaan firman ini disampaikan, izinkan beta membaca sekali lagi teks bahagian Alkitab Mazmur 96 ayat 1 sampai 13 tadi, tapi dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dari Lembaga Alkitab Indonesia. Mungkin lebih dapat menolong kita memahami teks ini sebelum diberitakan. Mazmur 96, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Judulnya Allah Raja yang Agung. Nyanyikanlah lagu bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dan pujilah Dia. Setiap hari siarkanlah kabar gembira bahwa Ia telah menyelamatkan kita. Ceritakanlah keagungannya kepada bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang perkasa kepada umat manusia. Sebab besarlah Tuhan dan sangat terpuji, harus ditakuti lebih dari segala dewa. Dewa-dewa bangsa lain hanya patung berhala, tetapi Tuhan adalah pencipta angkasa raya. Ia diliputi keagungan dan kemuliaan. Rumahnya penuh kuasa dan keindahan. Pujilah Tuhan, hai umat manusia. Pujilah keagungannya dan kekuatannya. Pujilah namanya yang mulia dan bawalah kurban ke dalam rumahnya. Sembahlah Tuhan dengan mengenakan pakaian ibadat. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Beritakanlah kepada bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Bumi kukuh, tak goyahkan. Ia akan menghakimi bangsa-bangsa dengan adil. Bergembiralah hai langit dan bumi, bergemuruhlah hai laut dan semua isinya. Bersukacitalah hai padang dan segala tanamannya. Pohon-pohon di hutan akan bersorak-sorai. Sebab Tuhan datang memerintah di bumi. Ia menghakimi bangsa-bangsa dengan adil dan jujur. Demikianlah firman Tuhan yang beta baca kembali dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara-saudara jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini selaku persekutuan jemaat, baik pribadi maupun keluarga, bahkan semua kita bersyukur sebab Tuhan telah menjaga dan memelihara kita semua melewati hari-hari hidup dalam tanggung jawab di gumulan keluarga, tanggung jawab di tengah-tengah tugas pekerjaan dan pelayanan kita. Bahkan sebagai umat,
kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita dengan segala baik. Kita bersyukur sebab perjalanan kita selama bulan Januari 2024 telah kita lewati. Dan pagi hari ini kita telah diizinkan Tuhan ada di hari Minggu pertama bulan Februari tahun 2024 ini. Saudara-saudara, ketika memasuki tahun 2024, beta sempat bertanya kepada seorang ibu, seorang mama. Pertanyaannya sederhana saja, Mama. Apa yang Mama rindukan dan harapkan untuk didapatkan sepanjang tahun 2024 ini? Dengan tenang Mama itu lalu bilang, Pak Pendeta, yang beta rindukan dan harapkan adalah Tuhan kasih hal-hal baik. Tuhan kasih beta kuat. Tuhan kasih beta sehat. Supaya beta tetap menjadi sumber bagi anak-anak dan cucu-cucu. Beta juga mengharapkan supaya Tuhan memberkati seluruh keluarga yang beta punyai. Anak-anak dengan rumah tangga, tanggung jawab suami istri, dong hidup baik-baik, layang sayang-sayang layang, supaya dong bisa menikmati kebaikan Tuhan itu ya, dari waktu ke waktu sepanjang tahun 2024. Saudara-saudara, kalau pertanyaan ini juga disampaikan kepada kita pagi ini Bapak Ibu, apa yang menjadi harapan kita setelah 35 hari kita lewati di tahun 2024 dan akan meneruskannya lagi ya, di tahun ini. Pasti harapan dan kerinduan kita itu juga tidak berbeda. Kita merindukan hal-hal baik berlangsung dan kita alami. Suasana sukacita dan damai bisa menjadi milik kita semua. Relasi dalam keluarga antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak. Semua pekerjaan yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bagi umat dan masyarakat pun bisa menghadirkan kebaikan, bisa menghadirkan sukacita, bisa menghadirkan kegembiraan untuk dinikmati secara bersama-sama. Semua kita merindukan itu. Untuk itu saudara-saudara, ketika kita hendak menjalani hidup di pekan yang baru, di bulan yang sementara kita jalani, bulan yang kedua ini, harapan dan kerinduan itu kita letakkan pada bahagian pembacaan Alkitab firman Tuhan tadi. Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Tema kita minggu ini berbicara tentang Allah merajai bumi. Allah meraja bumi atau Allah menjadi raja dan penguasa atas bumi. Beta tadi sengaja membaca bahagian Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari untuk memperdekatkan kita bagaimana memahami teks ini. Dia berbicara soal pemimpin, dia berbicara soal seorang raja yang akan memimpin, akan melayani. Sebab di dalam tradisi kehidupan umat Israel, pemimpin adalah pelayan. Dia yang dikuduskan Tuhan untuk memimpin masyarakat sekaligus melayani umat yang Tuhan percayakan kepadanya. Seorang raja akan memimpin bangsanya dengan hikmat dan hati yang tulus yang membawa kebahagiaan kepada masyarakatnya. Ketika kesusahan menimpa rakyat bangsanya, dan bantuan itu selalu diberikan oleh raja karena ia memiliki kepekaan, memiliki perhatian, memiliki cinta kasih. Raja itu memiliki kerendahan hati yang membuat bangsa itu bersukacita dipimpin oleh raja tersebut. Walaupun banyak persoalan, walaupun banyak masalah yang terjadi di tengah-tengah komunitas bangsa itu, semuanya itu pasti bisa diselesaikan oleh raja. Ia selalu memberikan jalan keluar, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan bangsanya. Bangsa itu bersukacita dan hidup dalam suasana rukun, aman dan damai.
Mengapa rukun aman dan damai menjadi tujuan, sebab kedamaian dan kerukunan itu menjadi pintu masuk dari berkat Allah. Tidak ada berkat Allah yang datang di tengah-tengah suasana kericuhan, suasana ketidakdamaian. Mazmur 133 telah mengatakan, ketika kalian hidup dengan rukun, kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan di dalam hidupmu. Dalam kekristenan, saudara-saudara jemaat, pemahaman bahwa Tuhan adalah Raja sangatlah mendasar dan tidak boleh diabaikan. Bila Tuhan adalah Raja, maka Tuhan menjadi terpenting di dalam kehidupan kita, dan kehendak menjadi kehendak yang mutlak. Dalam Mazmur 96, Daud menyebutkan dan mengakui bahwa Allah itu Raja. Mazmur ini adalah mazmur yang menyanyikan dan mengingatkan kita tentang bagaimana kita bernyanyi, bagaimana kita memuji Tuhan dengan segala keperkasaan dan segala kekuasaannya. Dan mazmur ini mengarahkan kita tentang nyanyian syukur dan kesaksian dan pengakuan kita akan iman terhadap Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kehidupan bangsanya, kehidupan kita semua, dan seluruh umat manusia. Saudara-saudara, catatan-catatan dalam mazmur ini sangat luar biasa, sebab ia adalah mazmur yang terpanjang. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, mazmur adalah bagian Alkitab yang terpanjang. Kitab ini berisi tentang nyanyian pujian, tentang doa untuk memohon pertolongan Allah. Dan ada syair yang menyatakan kepercayaan umat kepada Allah. Di kitab ini juga dinyatakan berbagai perasaan yang ada pada manusia. Antara lain duka cita dan sukacita, keraguan dan kepercayaan, hati yang terluka dan hati yang terhibur, keputusasaan dan pengharapan, kemarahan dan ketenangan, keinginan balas dendam, dan tindakan untuk saling mengampuni. Saudara-saudara, Mazmur 96 ini adalah sebuah mazmur seruan nyanyian yang dinyanyikan oleh Asyaf dan saudara-saudaranya. Kita dapat membandingkan itu pada 1 Tawari pasal 16 ayatnya yang ke-7. Nyanyian ini adalah untuk memuji Allah, untuk menyembahnya dan memberikan kemuliaan kepadanya sebagai Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang patut dipuji dan disembah, bukan kekuatan yang lain, bukan Allah-Allah yang lain, bukan dewa-dewa yang lain. Seruan nyanyian ini disampaikan kepada umat Israel agar mereka tetap bisa hidup di dalam sukacita, dan menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain di sekitar mereka bahwa mereka adalah umat yang senantiasa diberkati oleh Allah. Mereka selalu memuji dan menyembah Allah, dan itu menjadi hal yang penting dan utama dari dalam seluruh kehidupan mereka. Ketika Tuhan bersama mereka, maka sukacita itu akan selalu ada, kegembiraan itu mereka nikmati. Apapun yang mereka kerjakan akan berhasil, sebab Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka pun mampu menjaga suasana hidup rukun, aman, dan damai, sehingga aliran-aliran berkat Tuhan itu selalu ada, dan mereka bisa hidup untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dalam teks ini, saudara-saudara, Daud mengatakan bahwa seorang raja yang patut untuk dihormati dan layak untuk dihormati adalah seorang raja yang menghormati Tuhan dan hidup di dalam kekudusan Allah, sehingga apapun yang diucapkan adalah ucapan yang bersumber dari kehendak Allah bagi umat dan masyarakat yang dia layani. Catatan dalam teks ini, ada 3 kali umat dipanggil bernyanyi bagi Tuhan, nyanyikan nyanyian baru, merayakan tindakan pembebasan Allah yang baru
dalam seluruh pengalaman hidup mereka. Nyanyian baru ini pasti dinyanyikan untuk merayakan bagaimana akhirnya Allah mampu memulihkan Israel sesudah mereka mengalami krisis kehidupan. Catatan Alkitab saudara-saudara jemaat mengatakan bahwa Israel pada zaman Mazmur ini dinyatakan mereka baru saja berada dalam pemulihan setelah mereka menjadi orang asing dibuang di Babilonia, menjadi orang tawanan, dan harapan untuk hidup ke depan pun tidak ada. Sehingga Daud mengajak mereka, mari kembali kita nyanyikan syukur sebab Tuhan mampu memulihkan seluruh hidup mereka. Lewat nyanyian setiap umat mengungkapkan keajaiban dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap waktu. Hanya dengan nyanyian umat mereka mampu mengungkapkan kepercayaan dan imannya, harapannya, doanya, isi hatinya, dan pergumulannya kepada Allah. Saudara-saudara jemaat, Daud ini seorang hamba yang luar biasa. Seorang yang setia. Teks nats pembimbing kita tadi diambil dari 1 Samuel pasal 16. Di situ menceritakan bagaimana proses Daud dipilih menjadi raja Israel. Sebuah kenyataan bahwa ketika Tuhan hendak memilih dan menetapkan seorang pemimpin bagi bangsa, Tuhan katakan kepada Samuel, pergilah ke rumah Isai itu. Aku akan memilih salah satu dari anaknya untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Isai itu punya 8 orang anak. Waktu Tuhan akan memilih salah satu lewat Samuel, 7 saudara Daud yang lain sudah menyiapkan diri. Mereka berpikir, saya perlu lagi konsultasi menjadi pemimpin bangsa dan umat. Tuhan telah menetapkan keluarga kami. Kompetisi hanya di dalam keluarga sendiri. Tidak butuh tim atau yang lain untuk memperlancar proses-proses itu. Tapi menyiapkan diri saja. Dan yang menarik bahwa ketika Samuel datang, satu persatu maju. Dan Samuel sudah tergerak untuk mengurapi sebab dia melihat mereka itu tinggi, gagah, tampan dalam ukuran manusia. Sehingga Tuhan katakan, aku tidak melihat penampilan fisik, tapi aku melihat kerendahan hati. Sehingga Samuel katakan kepada Isai, apakah ini semua anak Bapa? Isai katakan tidak, masih ada satu lagi. Di mana dia? Dia sementara mengerjakan pekerjaannya sebagai pengembara ternak di padang gurun. Panggillah dia. Ketika Daud datang, saudara-saudara jemaat, Tuhan katakan, berdirilah, urapilah dia. Secara fisik, Daud jauh dari saudara-saudaranya lain. Kita membandingkan itu ketika dia berhadapan dengan Goliat. Tapi Tuhan melihat kerendahan hati. Catatan ini memberi pesan bagi kita bahwa pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, kejayaan itu penting. Tapi bukan yang utama. Yang utama bagaimana kita menyiapkan diri untuk menerima panggilan Tuhan itu. Dan ketika kita mendapatkan mandat itu pun, kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan kebaikan, menghadirkan kesejahteraan bagi umat dan masyarakat yang Tuhan percayakan. Justru itu kalau kita membaca Mazmur-Mazmur Daud, dia selalu menempatkan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, Mazmur 62. Sebab dialah gunung batu tempat aku berteduh, kota benteng tempat aku berlindung. Daud tidak mengatakan sebagai pemimpin Israel pada saat itu, hanya dekat pengawal khususku, pasukan khususku aku tenang. Tapi dia katakan hanya dekat Allah aku tenang. Sebuah pengakuan bahwa Allah yang memanggilnya, Allah yang mengutusnya, Allah yang akan memberi perlindungan. Dan perlindungan Allah
itu sempurna adanya. Justru itu saudara-saudara jemaat, persembahan syukur sebagai tanda kedaulatan Allah yang disampaikan oleh Daud dalam bagian pembacaan ini adalah tanda dan bukti dari kasih nyata yang ia alami bersama bangsanya. Setiap orang harus datang untuk sujud menyembah Allah. Allah itu kudus, yang dipisahkan dan disendirikan dan diasingkan. Dia berbeda dari Allah-Allah yang lain. Dia mau mengatakan bahwa Allah kudus, hendaknya mengatakan kebesaran Allah, dan ingin mengatakan siapa yang seperti Engkau Tuhan, yang sanggup menegakkan keadilan untuk semua tanpa terkecuali, karena Allah datang untuk menegakkan keadilan itu. Saudara-saudara, nyanyian dan pujian tidak hanya dilantungkan manusia. Catatan Alkitab ini mengatakan, tetapi langit bumi juga bersorak-sorai memuji kemahakuasaan Allah. Hal ini memperlihatkan bahwa semua bagian dari alam semesta ini bergabung dengan manusia untuk memuji dan memuliakan Allah. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah melebihi segala sesuatu. Tuhan datang untuk menegakkan keadilan. Tuhan datang untuk memperlihatkan kesetiaannya kepada bangsa-bangsa. Tuhan menjadi Raja yang agung. Ia memimpin dengan kasih. Ia melayani dengan hati. Dia berkorban dan menderita bagi umat manusia yang terwujud dalam kasih Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penyelamat kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus anak Allah disebut King of King, Raja di atas segala raja. Dialah yang menjaga dan memelihara kehidupan kita, saudara dan beta, sampai di pagi hari ini. Kasih itulah yang patut pagi hari ini kita syukuri, sebab kita tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan itu. Kita tidak dapat hidup di atas kekuatan diri kita sendiri, di atas apapun yang kita punyai. Itu penting, tapi bukan yang utama. Kekuatan Allah di dalam Kristus menjadi kekuatan yang akan menopang kita, menuntun kita, memberkati kita dalam seluruh hidup, pekerjaan dan pelayanan, di mana Tuhan menugaskan dan mempercayakan apa saja untuk saudara-saudara dan beta mengerjakannya. Sebagai persekutuan keluarga dan persekutuan umat, kita sementara menjalani hidup sampai di pagi hari ini 4 Februari 2024. Kita akan melanjutkannya itu di tahun ini dengan tetap berpengharapan hanya pada Tuhan. Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan karena situasi tertentu. Karena kita merasa bahwa diri kita bisa mengatur segala sesuatu sesuai apa yang ada pada kita. Tapi kita mesti sadar seluruh kekuatan, kemampuan, kebolehan yang kita punyai ada batasnya. Bisa saja terjadi pada kurun waktu tertentu dan dia tidak akan pernah berlangsung untuk seterusnya dan selamanya. Tapi kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah berakhir dari hidup kita. Untuk itu mempercayakan hidup kepada Tuhan menjadi hal yang utama yang mesti kita kerjakan. Kita bersyukur ya, untuk semuanya itu. Dan sebagai persekutuan masyarakat dan bangsa, kita juga bersyukur sebab kita sementara menyiapkan diri untuk memasuki pesta demokrasi yang akan berlangsung 10 hari lagi ke depan. Kita akan memilih wakil-wakil rakyat kita. Kita akan memilih pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Ya. Kita melihat, kita merasakan suasana ya, tensi politik yang sementara kita jalani. Perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang biasa. Mungkin telah terjadi singgungan dalam keluarga karena berbeda pilihan satu terhadap yang lain.
Tapi yang mesti kita jaga dan kita pelihara adalah suasana kerukunan, suasana persaudaraan untuk saling menghormati. Persekutuan dan persaudaraan itu jauh lebih besar dari apa yang hendak kita dapatkan dari proses ini. Sebab apalah artinya kemenangan di tengah-tengah kehancuran, kemenangan di tengah-tengah kehidupan yang tidak damai dan tentram. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Berbeda pilihan adalah hal biasa. Berbeda partai politik adalah hal yang biasa. Sebab itulah realita dari demokrasi kita. Tapi kita menjalaninya dalam suasana saling menghormati satu dengan yang lain. Saling mendukung satu dengan yang lain untuk menghadirkan kebaikan Allah bagi negeri ini. Marilah kita berdoa agar proses politik ini akan berlangsung dalam suasana yang diberkati oleh Tuhan. Agar pemimpin itu adalah pemimpin yang berasal dari Allah. Kekuatan kita adalah doa. Tidak ada kekuatan lain yang melebihi doa. Sebab doa adalah sarana kita mendatangi Tuhan dengan kemahakuasaannya. Doa adalah sarana untuk kita mengucapkan dan menyampaikan apa yang menjadi harapan kita. Apa yang menjadi harapan masyarakat dan bangsa ini ketika Tuhan sementara mempercayakan tanggung jawab kita memimpin dalam tanggung jawab apapun. Jangan menyepelekan itu. Siapapun kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Kristus, kekuatan doa dapat merubah segala sesuatu. Sebab Tuhan adalah penguasa alam semesta ini. Dia merajai seluruh kehidupan kita. Dia bisa merubah apa saja sesuai kehendaknya. Justru itu mari kita menjalani minggu-minggu ini ke depan dalam persiapan kita sebagai bangsa dengan selalu berdoa. Memohon Tuhan hadir, menuntun setiap orang. Menuntun pemimpin-pemimpin bangsa ini. Semua aparat penyelenggara pemerintahan. Semua aparat penyelenggara pemilihan umum. Menuntun aparat keamanan TNI dan Polri supaya proses politik ini adalah sebuah pesta yang menggembirakan. Dia tidak menakutkan kita, tapi menggembirakan kita untuk bersyukur menyambut pemimpin baru Indonesia yang disiapkan Tuhan untuk menghadirkan kedamaian, sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Kita juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang masuk dalam konsentrasi ini, supaya mereka memiliki komitmen ketika Tuhan memanggil dan mengutus untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Akan menjadi berkat supaya dimanapun mereka berada dan Tuhan menempatkan mereka, di situ Tuhan dimuliakan dan banyak orang mendapat kebaikan dari semua yang mereka kerjakan. Kekuatan ini akan menyertai kita ketika semua kita yang berkebaktian hari ini pulang dan mengatakan bahwa hanyalah Tuhan yang mampu menolong kita. Hanyalah Tuhan yang mampu mengawal seluruh proses-proses ini. Dan Tuhanlah itu di dalam Kristus yang sementara kami menyiapkan diri memasuki minggu-minggu Sarah yang akan berlangsung di minggu depan. Sebab Dia telah menang atas dunia ini dan kemenangannya memberi hidup bagi kita semua untuk menjadi berkat bagi Ambon, menjadi berkat bagi Maluku, dan menjadi berkat bagi Indonesia, supaya kekristenan kita menjadi berarti walaupun dalam kuantitas kita sedikit, tapi dalam kualitas kita memiliki kekuatan iman untuk mengatakan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu mengerjakan segala sesuatu, dan Tuhan membutuhkan dari saudara-saudara dan beta untuk melakukannya di dalam kekudusan hidup, dimulai dari diri kita, supaya namanya dimuliakan dan banyak orang mendapat kebaikan. Tuhan memberkati kita semua, supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin.
Jemaat berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini, marilah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam tanah jahanam, pada hari yang ketiga bangkit antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, kebangkitan dan hidup yang kita mendengar persembahan pujian dari Nona Stella Kaya. Shalom, kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta.
selamanya kau ku cinta. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Dan semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Persembahan mawar di tebusnya
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan di saat ini. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini, dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita tenang dan kita hampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa di dalam Kristus, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang menyelamatkan kami. Sebagai keluarga dan persekutuan umat, kami datang padamu pagi ini. Kami membawa seluruh persembahan hidup. Kami membawa tanda-tanda syukur kami. Sebab Tuhan mengasihi dan menyayangi kami. Sehingga kami tetap mendapatkan kehidupan dalam kekuatan dan kesehatan. Menikmati kegembiraan hati dan sukacita. Untuk menjalani hari-hari hidup dalam seluruh aktivitas kami. Dalam seluruh tanggung jawab dalam keluarga. Dan di tempat pengabdian, pekerjaan dan pelayanan kami dengan penuh sukacita. Kami menyadari bahwa perjalanan hidup ini tidak mudah dan gampang. Sebab kami juga berhadapan dengan banyak masalah, tantangan, rintangan, cobaan. Kami juga berhadapan dengan kelemahan-kelemahan fisik karena sakit dan bentuk yang lain. Tapi kami sadar bahwa sebesar apapun tantangan, kesulitan, penderitaan yang kami hadapi, iman kami pagi hari ini mengatakan, Kristus Yesus Tuhan yang kami sembah, yang kami puji, dan kami muliakan, jauh lebih besar dari persoalan, masalah, tantangan, dan derita kami. Terima kasih Tuhan, itulah kekuatan iman yang kami datang dan membawanya untuk Tuhan, bahwa Engkaulah tumpuan kehidupan kami satu-satunya. Kebenaran firman-Mu hari ini, pagi ini mengingatkan kami bahwa kami tidak akan dapat hidup sendiri. Apapun yang kami punyai dan kami miliki hari ini penting, tapi bukan yang utama. Kami tidak mengandalkan itu semua Tuhan sebagai sebuah kekuatan utama dalam hidup kami. Pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, kejayaan, kuasa apapun yang kami punyai dan miliki hari ini punya keterbatasan pada waktu tertentu, pada saat tertentu. Tapi yang tidak terbatas dalam hidup kami hanya satu: kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sebab Engkau telah mati, bangkit untuk menyelamatkan seluruh hidup kami. Kami berdoa menyerahkan hidup kami memasuki pekan yang baru. Diberkatilah kami semua Tuhan, pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam seluruh harapan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Jadikanlah kami alat dalam tangan Tuhan untuk menghadirkan kebaikan dalam karya pelayanan dan tugas-tugas kami. Supaya ketika seluruh tanggung jawab itu kami kerjakan dan lakukan, orang mendapat kebaikan, orang pulang membawa sukacita, dan Tuhan dimuliakan, dan kelimpahan berkat-Mu menjadi bahagian dari hidup kami, rumah tangga keluarga kami, bahkan orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami untuk menopang tugas-tugas bersama kami dalam keluarga sebagai suami, istri, orang tua terhadap anak-anak. Berkati kami semua Tuhan dengan tanggung jawab itu. Menyiapkan masa depan anak-anak kami, supaya kami hidup di dalam kekudusan Tuhan, menjadi contoh dan teladan bagi mereka di tengah-tengah perkembangan dunia yang maju dengan begitu pesat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menawarkan banyak hal bagi mereka. Tapi satu hal yang dapat kami berikan
adalah keteladanan hidup bagi mereka. Supaya mereka tidak kehilangan apapun, mereka akan belajar dari rumah untuk keluar menjadi orang-orang yang telah terberkati oleh Tuhan lewat hidup kami sebagai orang tua, papa dan mama. Dan mereka tidak tersesat, tapi mereka akan menemukan jalan Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua dengan masa depan, anak-anak kami yang menekuni pendidikan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Anak-anak kami yang ada bersama kami di kota ini, Ambon, Manisi, juga di luar Ambon, di berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun, Tuhan berkenan memberkati mereka. Anak-anak kami, cucu-cucu kami dengan hidup dan masa depan Tuhan juga berkati. Rumah tangga keluarga mereka diberkati. Rukunkanlah mereka selalu, supaya mereka hidup rukun, sehingga pintu-pintu berkat Tuhan terbuka dan mengalir, dan mereka merasakan dan menikmatinya dengan penuh sukacita. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami percaya harapan, pinta, permohonan dan doa kami dijawab oleh Tuhan dalam kehendak dan kasih-Mu bagi kami semua. Kami mendoakan seluruh tanggung jawab pelayanan di gereja ini. Mendoakan gereja Protestan Maluku 770 jemaat yang tersebar di Provinsi Maluku dan Maluku Utara di 34 klasis. Pelaksanaan agenda-agenda persidangan jemaat yang sementara berlangsung diberkati oleh Tuhan. Biarlah momentum evaluasi ini dijadikan sebagai sebuah perenungan tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang telah menuntun gereja-Mu, jemaat-jemaat-Mu dalam seluruh tanggung jawab yang mereka lakukan. Dan apa yang menjadi keputusan-keputusan yang digumuli di semua persidangan jemaat dapat ditindaklanjuti dalam tugas-tugas pelayanan bersama oleh majelis jemaat dan seluruh badan pelayanan di jemaat. Kami mendoakan semua pimpinan di tingkat klasis, majelis pekerja klasis, semua pimpinan klasis yang ada di semua klasis di wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku. Berkati majelis pekerja harian sinode, semua pimpinan departemen, non-departemen, biro, dan semua yayasan-yayasan yang bekerja. Jadikanlah mereka alat dalam tangan Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Pekerjaan ini kudus Tuhan, sebab bukan punya gereja, bukan punya kami. Pekerjaan ini punya Tuhan yang dipercayakan bagi gereja sebagai lembaga dan bagi kami orang-orang yang mengerjakannya. Biar kami selalu menguduskan hidup kami dan diri kami untuk mengerjakannya, supaya Dia memberi berkat bagi semua umat yang terlayani. Kami doakan majelis pekerja klasis Kota Ambon dalam seluruh tanggung jawab terhadap jemaat-jemaat di kota ini, dalam tanggung jawab pengelolaan pelayanan di gedung gereja Maranatha ini. Biarlah semua dikerjakan dan dilakukan, dan dengan tetap menghormati Tuhan dan menjadikan hidup mereka orang-orang yang melayani dengan penuh sukacita. Mendoakan jemaat-jemaat di klasis ini yang sementara menggelar persidangan jemaat. Jemaat Sejahtera, Jemaat Betabara, dan Jemaat Petra, dan Jemaat Khusus Hokingtong. Diberkati 4 jemaat ini dalam pelaksanaan sidang jemaat yang berlangsung hari ini, supaya event ini dapat mengevaluasi semua hal dan menetapkan tugas-tugas pelayanan bersama untuk pelayanan sepanjang tahun 2024. Mendoakan juga persiapan untuk pelaksanaan sidang klasis ke-48 yang akan berlangsung tanggal 3 Maret 2024 di Jemaat GPM Silo. Tuhan berkati semua persiapan MPK, majelis jemaat di semua jemaat, dan juga tuan rumah Jemaat Silo, supaya seluruh penyelenggaraan persidangan ini dapat berlangsung dengan baik. Kami doakan semua kami yang terlibat dalam mendukung kegiatan pelayanan hari ini, majelis dari Sinar Kasih Polri dan majelis jemaat dari Orayat Labora. Bapak Ibu kekasih yang adalah pelayan-pelayan Tuhan, telah melayani pekerjaan-Mu di hari ini. Bahkan semua kami yang terlibat di dalam pelayanan kebaktian minggu pagi ini diberkati, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang setia melayani. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan, tetapi ketika kesempatan itu ada, kami menggunakannya dengan sungguh-sungguh, sebab kesempatan seperti ini tidak akan pernah kembali. Dan biarlah dalam hidup kami nama Tuhan senantiasa dimuliakan.
Kami berdoa secara khusus pagi hari ini juga mendoakan duka cita keluarga Rutu Malesi Sahureka. Tuhan di 2 hari kemarin telah memanggil pulang Pendeta Nick Rutu Malesi, mantan ketua Klasis Kota Ambon, yang telah melayani gereja ini di Klasis Kota, menata kelola pelayanan di gedung gereja Maranatha ini bersama dengan semua teman-teman pelayan yang ada di sini. Tuhan telah memanggil hamba-Mu, kami tetap percaya Tuhan akan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Rutu Malesi Sahureka, supaya mereka kuat menghadapi seluruh kenyataan ini, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Istri dan anak-anak pun tetap mendapat penguatan dan pemberkatan dari Tuhan untuk menghadapinya. Kami berdoa menyerahkan seluruh persiapan kami untuk memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan di minggu depan. Biarlah seluruh hidup kami persiapkan untuk merasakan derita Kristus, dan Jumat Agung Paskah tahun ini pun akan kami rayakan dalam penuh sukacita sebagai penghayatan kami terhadap penderitaan Kristus yang telah menyelamatkan isi dunia, termasuk diri kami, keluarga, dan persekutuan hidup kami semua. Sebagai persekutuan masyarakat, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah Republik Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran, para menteri kabinet, semua gubernur, wakil gubernur di seluruh provinsi di Indonesia, bupati wali kota di seluruh Indonesia, diberkati oleh Tuhan, supaya tugas-tugas melayani masyarakat dalam tanggung jawab pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan dapat dikerjakan dengan baik. Mendoakan juga aparat keamanan TNI dan Polri, semua penegak hukum, kejaksaan, dan yang lain, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat di semua provinsi, kabupaten, kota di Indonesia diberkati. Berdoa khusus bagi pemerintah Provinsi Maluku, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua jajaran pemerintah di kabupaten kota di provinsi ini diberkati oleh Tuhan. Dan semua penyelenggara pemerintah sampai di tingkat desa-desa, negeri-negeri di seluruh wilayah negeri kami, Maluku yang kami cintai, ada dalam perlindungan kasih dan kemurahan-Mu, dan penyelenggaraan pemerintahan jadi berkat bagi umat dan masyarakat. Kami siapkan diri untuk memasuki pesta demokrasi pemilihan langsung Presiden, Wakil Presiden, dan semua legislatif, baik DPR RI, DPD, DPR Provinsi, Kabupaten, Kota, yang terselenggara tanggal 14 Februari, 10 hari ke depan. Tuhan ada bersama kami. Berkati dan lindungi Tuhan semua persiapan kami. Berkati penyelenggara pemerintahan, berkati penyelenggara pemilihan umum, berkati aparat TNI dan Polri, berkati semua komponen, partai-partai politik. Kami boleh berbeda pilihan, kami boleh berbeda dalam berpolitik, tapi biarlah Tuhan menjaga dan memelihara kami semua, supaya kerukunan, kedamaian tetap menjadi tujuan utama kami, dan Tuhan akan menghadirkan pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan, pelayan dan pemimpin-pemimpin masyarakat di Dewan Perwakilan di semua tingkat dalam kehendak dan kasih-Mu. Semua anak-anak Tuhan yang terlibat untuk memasuki proses ini, Tuhan berkati mereka. Mereka berjuang di berbagai tempat, di berbagai pelosok, di berbagai wilayah. Biarlah mereka mengerjakannya dengan tetap berpengharapan hanya pada Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami percaya sepanjang 1 pekan ini, penjagaan dan perlindungan Tuhan pun tetap ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, inilah pinta doa dan syukur kami kepadamu Bapa. Dengarkanlah kami Tuhan, ampuni kami punya salah dan dosa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami persembahkan pinta doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Tuhan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat berdiri, kita mengakhiri kebaktian ini. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat dalam hidupmu." Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Selamat siang, shalom. Jemaat silakan duduk berdoa syukur.